Ya, selamat pagi, selamat hari Sabat untuk kita semua. Pagi, sahabat. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Walaupun dalam masa pandemi ini ataupun masa yang kita disekat untuk bergerak kemana-mana, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tersekat ataupun terhenti begitu saja dalam menjalankan kewajiban kita sebagai orang-orang Kristen. Tuhan ada saja cara untuk membantu setiap satu di antara kita, walaupun kita tidak dapat berkumpul di gereja. Namun apa yang paling istimewa dinyatakan dalam Alkitab, gereja itu yang sebenarnya yang lebih bermakna adalah dalam diri kita sendiri, karena dikatakan dalam Alkitab, kamu adalah bait Roh Kudus. Jadi bila Tuhan bersemayam dalam kita, itu maknanya kita adalah rumah Tuhan. Menjalankan bangunan di tempat di mana kita berkumpul, yang juga disebut bangunan ataupun bait suci ataupun bangunan Tuhan, tetapi bangunan yang besar itu tempat kita berkumpul tidak akan bermakna jika tidak orang yang menyembah Tuhan di sana. Jadi sekalipun saat ini kita tidak dapat berkumpul di tempat ataupun berkumpul di tempat sembahyang ataupun di gereja, tapi istimewanya hari ini kita dapat berkumpul di rumah, karena sejak semula penciptaan gereja pertama itu bermula dari sebuah keluarga. Jadi saat ini walaupun banyak masalah yang menghalang kita bersyukur karena sebenarnya kalau kita berpikir secara positif, Tuhan mau kita kembali ke asal, yang kita akan berhubungan dengan Tuhan dari mezbah keluarga. Jadi hari ini saya senang untuk memperingatkan kita satu ayat terlebih dahulu, di mana ada dalam Wahyu 12 ayat 12. Di sini dikatakan, karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dunia. Saya ulang, karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Inilah satu pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa, namun selalu diabaikan oleh orang-orang. Di sini yang ayat yang terakhirnya dinyatakan, setan tahu waktunya sudah singkat. Jadi makanya dengan itu dalam ayat yang lain dalam Alkitab menyatakan setan itu bekerja seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya setiap masa. Kenapa dia bekerja begitu? Karena dia tahu masanya sudah singkat. Itulah sebabnya dia bekerja begitu luar biasa. Tetapi apa yang menyedihkan bagi kita sebagai umat Kristen, setan sendiri sebagai musuh kita tahu masanya sudah singkat, tetapi kita tidak tahu tentang hal itu, sehingga kan kita selalu terleka, masih sibuk dengan urusan-urusan yang bukan juga tidak penting, tapi bukanlah yang terutama. Kita memang banyak kepentingan dalam menjalani kehidupan ini. Contohnya bekerja dalam pekerjaan, dalam mencari
makanan setiap hari, mencari uang dan sebagainya. Itu semua penting, tapi bukanlah yang terutama. Kenapa saya katakan begitu? Itu karena sebagai orang Kristen, kita tahu Tuhan adalah segalanya. Dinyatakan dalam Matius 6 ayat 33, seperti mana yang kita renungkan semalam. Tuhan yang memelihara. Dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang engkau makan, apa yang engkau pakai, karena semuanya itu akan ditambahkan padamu. Dan dinyatakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena semua yang lain yang kita perlukan seperti uang dan keperluan yang lain, Tuhan akan menambahkannya ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup. Karena demikianlah Tuhan mengajar nenek moyang kita yang pertama dulu. Tuhan sudah sediakan segala sesuatu, sudah ciptakan bumi ini penuh dengan tanam-tanaman yang untuk tinggal diusahakan. Tetapi Tuhan memulahkan pekerjaan manusia bermula dengan menyembah Tuhan pada hari Sabat. Selepas itu barulah mereka menjalankan hari-hari bekerja mereka. Karena kenapa saya katakan begitu? Tapi kita tahu bahwa manusia dicipta pada hari yang ke-6 dan pada esoknya hari Sabat. Jadi kalau kita yang dicipta pada hari yang ke-6, maknanya pada hari yang dicipta ia belum ada masa untuk bekerja. Masa bekerjanya yang esoknya bermula dengan Sabat dan esok-esok lusanya baru mulai hari bekerja. Jadi duduk ya, tengok dorang. Apa yang senang saya ingin kita renungkan hari ini pada pagi yang indah ini adalah satu persoalan yang mungkin menggugah kita punya bahwa kita untuk berpikir dan bertindak lebih bijaksana. Seperti yang kita baca tadi, setan tahu waktunya sudah singkat. Karena itu dia berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa lengah, tidak tidur. Karena dia tahu dia tidak mau membuang masa. Dia bersungguh-sungguh untuk menjatuhkan umat-umat Kristen dan umat-umat Tuhan. Dan mungkin tidak keterlaluan saya katakan, tapi yang kita alami saat ini, saya percaya ini adalah alat setan untuk menghalang umat-umat Tuhan untuk beribadah di gereja. Namun semua ini berlaku masih dalam kendali Tuhan. Maka dengan itu, walaupun ada halangan saat ini, kita masih boleh berkumpul, belajar bersama di ruangan ini. Jadi, persoalan yang saya ingin utarakan untuk kita renungkan, pikirkan bersama. Tapi tadi kita tahu setan tahu masanya sudah singkat dan dia bekerja bersungguh-sungguh. Jadi kita sebagai umat Kristen, kalau masa setan sudah singkat, pasti perjalanan kehidupan kita bersama Tuhan juga itu singkat. Jadi kalau kita tahu, bila kita tahu kita punya kehidupan ini singkat saja, kalau kita tahu masa hidup kita ini singkat, bagaimanakah sesungguhnya kita menjalani kehidupan ini? Kalau setan sendiri yang tertulis sama kitab, dia bersungguh-sungguh, dia tidak berehat, karena memang dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang lebih daripada manusia. Kita sebagai manusia perlukan tidur, tapi setan siang malam dia tidak tidur pun dia masih kuat juga, tidak pernah berubah kekuatannya. Jadi untuk pandangan yang pertama, saya senang ingin bertanya kepada Bapak ataupun tuan rumah di sini, bagaimana seharusnya kita, bagi Anda secara pribadi, bagaimana Anda akan menjalani kehidupan ini setelah Anda tahu
kehidupan Anda itu pendek saja. Kalau dalam bahasa yang sangat terasa pun kasar sedikit, kalau Anda tahu sisa umur Anda hanya beberapa masa saja, katakanlah setahun begitu, apa yang Anda akan lakukan dengan sisa masa setahun itu? Boleh kamu sikat. Jika Anda tahu Anda hanya bisa hidup setahun saja, apa yang Anda akan lakukan? Pikir kamu kurang baik. Mungkin soalan itu boleh dikongsi untuk kamu berdua. Apakah yang Anda akan lakukan kepada istri, kepada anak-anak, ataupun kepada kawan-kawan? Bila Anda tahu masa Anda begitu singkat. Mungkin Anda masih berpikir, tapi bagi saya secara pribadi, kalau saya tahu masa itu terlalu singkat, selalunya orang akan berpikir melakukan yang terbaik. Kalau dia tinggal mau mati lagi, kalau dia tahu dia punya tarik matinya, apa yang ada semuanya dia akan gunakan. Dia, kalau orang yang mempunyai harta, pasti dia akan berusaha menikmati. Kalau sudah mati mana boleh makan lagi. Itu salah satunya cara-cara orang yang hampir menemui mengakhiri hidup itu. Tapi bagi secara Kristen, mungkin yang berada itu dia akan memberikan muas bagi, kalau tentunya kalau yang itu seorang ibu ataupun seorang bapak yang mempunyai harta milik, ya pasti akan mengurusnya ataupun mewasiat, memberikan wasiat itu ataupun membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya. Saya percaya itu akan dilakukannya. Dan kalau ada apa-apa urusan-urusan yang belum diurus lagi, dia pasti akan uruskan semuanya. Dan andai kata ada selisih paham di antara satu dengan yang lain, baik dalam keluarga, begitu juga dengan kawan-kawan, saya percaya ya pasti tidak akan mensia-siakan peluang itu untuk membuat perdamaian. Saya teringat akan kisah anti saya dengan bekas punya mendiang lakinya begitu terkenal di tempat waktu dulu dengan kelemahan pribadi dalam cara dia hidup. Yang saya tidak kamu katakan di sini, saya percaya kita mengerti itu tentang kebiasaan orang-orang kita. Itulah dia punya kebiasaan sehingga pada menit terakhir, hingga pada membawa kepada ajalnya, dia sentiasa amal itu, sehingga ada waktu jauh sebelum waktu dia menghembuskan nafas ataupun sebelum waktu dia meninggal, dia mengalami badan yang bergegar kalau tidak mengambil kebiasaan itu. Itu dikatakan air jernih yang boleh mengubah keadaan, sehingga kena jaksa, sehingga dia apabila dia mengalami itu, dia tidak boleh bekerja kalau tidak ambil itu air yang jernih yang
ada rasanya. Kalau air jernih yang original itu tidak rasa, tapi air jernih ini ada rasa. Apa yang tadi itu? Yang Persoalan. dia persoalan. Ya, kembali ke senang kepada rekan ruangan ini setelah dia berpikir mendapat ilham untuk berkata-kata. Sekiranya Anda tahu, sisa hidup Anda hanya setahun lagi. Itu contoh. Jadi, apakah yang Anda akan lakukan dengan dalam hidup Anda? Bagi saya, jika umur kurang 1 tahun boleh Ya, sampai dia punya ajal, mesti urusan. Dan jika ada masalah seperti keluarga maupun kawan, sentiasa bermaaf-maafan, kasih mengasih, agar bila pengakhiran kiralah nyawa kita nanti kita akan selamat karena kita sentiasa mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Tapi saya tidak pasti itu semua pandangan saya lah. terima kasih. Anda sudah memberikan pandangan yang terbaik. Mungkin istri yang terkasih, tersayang, ada pandangan yang ingin dikongsikan. Dan kata Anda tahu, sisa hidupmu hanya beberapa waktu lagi. Apakah yang Anda akan Cuma ada lakukan? satu lagi pula, Oke, terus. pasal sekiranya kita mempunyai harta, kita harus memberi kita aturkan pengajian. Jika selebihnya kita beri dharma sama siapa saja yang memerlukan, tidak kira keluarga atau kawan-kawan. Sesuatu yang sangat baik. Baliknya kau pun kurang dulu. Cakap saja bahasa Mogon, tidak apa-apa. Itu sangat baik. Semua juga. Terima kasih. Dan itu satu kesaksian yang lahir dari hati. Dan saya percaya setiap orang punya cara-cara tersendiri melakukan yang terbaik.